Baiklah, mari kita mulai makan. Sayang, kau ingin pesan apa? Pada akhirnya Bara memutuskan membiarkan Agatha kali ini. Tapi jika ada waktu yang lain, maka ia tidak akan melepaskan wanita itu begitu saja. Naya ingin seafood, Kak. Sepertinya ini sangat enak. Melihat betapa antusiasnya Naya saat melihat menu makanan, membuat Bara tersenyum geli lalu tangannya mulai mengacak-acak rambut sang istri. Kakak, Naya sudah bilang jangan merusaknya. Sekarang kita akan makan. Wajah Naya berubah menjadi kesal setelah rambut yang awalnya rapi kini rusak kembali. Maaf, sayang. Wajahmu sangat menggemaskan, Anda saja cuman ada kita berdua, mungkin aku tidak hanya merusak rambutmu. Lagi-lagi Bara mengucapkan kata ambigu. Membuat Dino yang awalnya tidak dalam suasana hati yang baik menjadi sedikit terhibur dengan percakapan keduanya. Katakan lagi, maka Naya akan membuat kakak tidur di kamar mandi. Setelah mendapatkan ancaman konyol berulang kali dari Bara. Kini Naya juga mempraktekannya. Istriku mulai berani mengancam ternyata. Keduanya bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di meja selain mereka. Naya belajar dari kakak, jika kakak lupa. Gemas dengan jawabannya. Bara secara refleks menggigit ujung daun telinga sang istri, membuat Agatha semakin panas dan Dino menangis iri. Tolong kasihan kami yang lajang ini. Akhirnya Dino angkat bicara, tapi tidak ada tanda-tanda terganggu atau marah dengan interaksi Bara dan Naya. Lagi pula dia sudah mewanti-wanti hal ini karena bagaimanapun resiko menjadi lajang di antara pasangan yang baru menikah cukup menyakitkan. Maka kau harus mencari wanita yang benar-benar mencintaimu. Jangan sampai hidupmu terbuang sia-sia karena menunggu cinta yang tidak pasti. Kata-kata Bara menusuk hati Dini, ia melirik ke arah Ataha. Berharap wanita itu sadar tentang perasaannya, tapi sayang. Seperti yang sering dikatakan oleh Bara, dia hanya membuang-buang waktu dengan menunggu cinta yang bahkan tidak pernah menganggapnya ada. Jika ada wanita seperti Naya, mungkin aku bisa mencobanya. Itu hanya candaan. Namun Dino akan segera menyadari bahwa kata-kata adalah doa. Jangan mencari seperti milik orang lain. Kadang apa yang kau lihat belum tentu cocok untukmu. Cari seseorang yang ketika kau bersamanya kau merasa nyaman dan tidak membuatmu membuang-buang waktu. Kali ini Agatha yang merasa tersinggung, ia tidak ingin Dino mendapatkan seorang kekasih. Dino harus terus mengejarnya dan hanya dia yang boleh meninggal orang lain. Bukankah kau alergi makanan laut, Bara? Agatha berniat memberitahu Naya bahwa dia tahu segalanya tentang Bara sedangkan Naya yang notabene seorang istri tidak. Dan benar aja, Naya menjadi panik. Memang selama menikah mereka belum pernah makan seafood bersama. Wajah Naya penuh rasa bersalah karena memesan makanan tanpa mencari tahu lebih dulu. Apa kakak memiliki alergi pada makanan laut? Tangan Bara yang sedang merapikan rambut sang istri terhenti, ia memberikan tatapan kesal pada Agatha lalu mengelus rambut Naya dengan lembut. Bagaimana bisa kau tidak tahu tentang suamimu? Benar-benar istri yang tidak becus. Tanpa menunggu Bara menjawab. Agatha sudah lebih dulu melakukannya, menambah rasa bersalah dalam diri Naya. Naya benar-benar tidak tahu, maafkan Naya, Kak. Bagaimana kalau kita mengganti pesanan? Hati Bara tersentuh ketika melihat wajah panik dan tidak enak istrinya ketika mengetahui bahwa dirinya memiliki alergi pada makanan laut. Benar-benar sebuah momen yang langka dan membahagiakan. Aku baik-baik saja, sayang. Jikapun aku memiliki alergi, bukan berarti kau tidak boleh makan seafood. Lagi pula aku bisa makan menu lain, jadi jangan merasa tertekan seperti itu. Tapi Naya merasa tidak enak, Kak. Tidak apa-apa.
Lagi pula aku belum pernah memberitahumu, mari kita lewatkan hal ini, dan di masa depan kau harus mengingatnya. Baik. Melihat bahwa istrinya sudah kembali tenang, Bara memberikan tatapan peringatan pada Agatha, sudah 3 kali dan sepertinya Bara harus memberikan pelajaran untuk wanita itu. Sekarang fokus Bara kembali pada rambut Naya. Ia memutuskan mengikatnya sehingga saat makan nanti sang istri tidak merasa terganggu. Sejak kapan kau ahli dalam mengikat rambut? Tiba-tiba saja rasa penasaran Dino mengganggu aktivitas Bara. Sejak aku menikah dan belajar dari keponakanku. Luar biasa, ternyata kau sudah mempersiapkan diri agar bisa menjadi suami idaman. Tentu saja, akhirnya rambut Naya tapi kembali. Tidak lupa sebelum melepaskan tangannya, ia memberikan kecupan di puncak kepala sang istri. Apa kau tidak ingin pergi ke salon untuk mengubah gaya rambutmu? Tiba-tiba Bara berkomentar tentang rambut sang istri. Belum terpikirkan. Apakah gaya rambut Naya jelek dan aneh? Tidak, rambutmu bagus dan aku suka. Hanya ingin bertanya, jika kau ingin maka katakan padaku. Kita bisa pergi bersama. Oke. Sekali lagi Dino takjub dengan perubahan temannya. Ternyata selama ia melarikan diri ke luar negeri setelah ditolak oleh Agatha, ada begitu banyak hal yang berubah. Ketika makanan datang, Naya tidak lagi seantusias tadi. Hanya memilih membantu Bara mengambil hidangan lalu menaruhnya di piring sang suami. Agatha yang lagi-lagi gagal hanya bisa diam, dia juga tidak bisa pergi sekarang karena itu bisa membuat harga dirinya turun setelah kalah berkelahi dengan Naya. Kau harus memakan pesananmu juga, sayang. Aku baik-baik saja. Ada rasa sedih melihat sang istri sudah tidak lagi nafsu makan, dan itu karena dirinya. Baik. Dino hanya bisa menggelengkan kepalanya, pasangan yang ada di hadapannya memang lucu. Ketika sedang bertengkar, mereka akan ribut dan tidak ada satupun yang bersedia mengalah. Dan tiba saatnya sedih, keduanya pasti akan memasang wajah cemberut. Dino semakin iri pada Bara. Bagaimana jika aku membantumu menghabiskannya? Kebetulan aku suka makanan laut dan tidak memiliki alergi. Karena sudah dibantu sekali, dan Dino menyukai sikap dewasa Naya. Maka ia memutuskan membantu wanita tersebut menghabiskan makanannya. Tidak perlu, ini sangat tidak sopan. Mengapa tidak sopan? Bukankah kita sudah menjadi teman? Jadi tidak salah jika saling membantu. Terima saja, lagi pula kau tidak mungkin bisa menghabiskannya. Sebelum Naya menolak untuk kedua kali. Bara langsung angkat bicara. Baik, terima kasih atas bantuannya Kak Dino. Sama-sama. Setelah itu, makan siang berjalan dengan lancar. Beberapa kali Dino melontarkan pertanyaan pada Naya dan Bara. Ketiganya juga melupakan kehadiran Agatha. Hal tersebut membuat Agatha tidak bahagia, dan tanpa banyak basa-basi ia langsung meninggalkan ketiganya. Apa kau yakin masih mau menunggunya? Kata-kata pertama yang Bara ucapkan setelah Agatha pergi. Entahlah, hatiku masih mengatakan bertahan. Tapi otakku berulang kali memperingatkanku untuk pergi. Apalagi yang kau harapan darinya? Aku juga tidak tahu. Jujur perasaan ini benar-benar menyiksaku. Bukan tidak pernah Dino mencoba. Ia bahkan mulai melakukan kencan pada banyak wanita, tapi tetap saja hatinya selalu mengatakan Agatha. Kau harus mencobanya. Carilah wanita baik-baik, tidak perlu yang sempurna. Kadang kau membutuhkan wanita konyol dan cengeng agar hidupmu tidak membosankan. Maksud cengeng dan konyol dari kata-kata Bara adalah wanita seperti Naya. Meskipun terkadang menjengkelkan. Tapi tipe seperti Naya bisa dipamerkan karena tahu kapan harus bertindak.